Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Madrasah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Nah, pada video ini, kita akan membahas hadis Hasan. Bersama saya, Muhammad Kahfi Albani. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama yaitu pengertian hadis hasan. Sebenarnya, apa sih bedanya hadis sahih dengan hasan? Nah, nanti akan terlihat dari pengertian hadis hasan. Kemudian klasifikasi, jadi pembagian hadis hasan itu ada berapa? Apakah sama seperti hadis sahih atau tidak? Kemudian tingkatan hadis hasan itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah kedudukan hadis hasan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian hadis hasan. Hasan, kata hasan, ini secara bahasa berarti baik atau bagus. Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan. Di antaranya yaitu hadis hasan adalah al-hadisul ladzi ittasala sanaduhu binaqlil adli alladzi qalla dhabtuhu an darajati sahih wa khala min syudzin wa illatin. Al-hadisul ladzi, hadis yang ittasala sanaduhu, sanadnya bersambung tanpa putus, binaqlil adli, dengan diriwayatkan oleh periwayat yang adil, alladzi qalla dhabtuhu, yang memiliki daya ingat atau dobitnya ini di bawah periwayat hadis sahih andarajatis sahih, wa khala min syudzin, dan tidak ada sad, wala illatin, dan tidak ada ilat. Sedangkan menurut Imam Al-Khitabi berpendapat bahwa hadis hasan adalah hadis yang diketahui sumbernya, periwayat-periwayatnya dikenal, diterima oleh mayoritas ulama, dan matan hadisnya digunakan oleh seluruh ahli fikih. Dengan demikian, pengertian hadis hasan ini hanya sedikit berbeda pada kedobitan perawinya. Jika hadis sahih kedobitan perawinya itu sempurna, tetapi dalam hadis hasan kedobitannya itu kurang atau tidak sempurna. Jadi hanya perbedaan itu saja dari segi kedobitan perawinya. Sedangkan yang lainnya itu sama. Klasifikasi hadis hasan. Seperti halnya hadis sahih, hadis hasan juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu hadis hasan lizatihi, ialah hadis yang sesuai dengan definisi yang telah kita sebutkan tadi, yaitu dengan syarat-syarat. Yang pertama, perawinya itu harus adil. Ya, perawinya harus adil. Kemudian sanadnya bersambung, tidak boleh terputus. Kemudian periwayatnya dobit, namun kurang sempurna kedobitannya. Bisa tulisannya atau bisa hafalannya. Misalkan, fulan ketika ditanya suatu hadis, dia langsung hafal. Ya, langsung hafal hadis tersebut. Tetapi secara tulisan ada kesalahan. Nah, ini bisa disebut dengan kurang sempurna dalam hal kedobitannya. Kemudian tidak ada syadz, tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijal yang lebih thiqah, yang lebih tinggi derajatnya. Dan juga tidak ada ilat, tidak ada cacat yang samar yang dapat menurunkan derajat hadis tersebut. Kemudian contohnya yaitu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 1583 yang berbunyi, Hadasana Qutaibah, Hadasana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, An Abi Imran Al-Jawni, An Abi Bakar bin Abi Musa Al-Ash'ari, qala sami'tu Abi bihadratil aduwi yaqulu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abwabal jannah tahta zilalis suyuf." Hadis ini dikategorikan sebagai hadis hasan karena sanadnya itu bersambung antara rawi satu dengan rawi lainnya. Kemudian tidak ada cacat yang dapat menurunkan derajat hadis ini. Tidak ada syadz, tidak bertentangan dengan rawi yang lebih thiqah. Juga semua rijalnya adil dan dobit. Hanya saja periwayat yang bernama Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai ini lebih ringan kedobitannya. Artinya dobitnya itu kurang sempurna dibandingkan rijal hadis yang sahih. Kemudian klasifikasi yang kedua dari hadis hasan ialah hadis hasan li ghairihi. Ialah hadis dhaif yang ringan kedhaifannya. Lalu ada hadis yang semakna dengan sanad yang berbeda. Maka hadis dhaif tersebut naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Artinya ketika ada hadis dhaif yang kedhaifannya tidak berat, ringan kedhaifannya, kemudian ada hadis yang semakna dengannya dengan sanad yang berbeda jalurnya, baik itu sederajat sama-sama hadis dhaif atau lebih tinggi bisa jadi hadis hasan, maka hadis dhaif tersebut bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Tetapi harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ada sanad lain satu atau lebih yang sederajat atau lebih kuat. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa harus ada sanad lain satu atau lebih, boleh satu atau lebih yang sederajat, yang sama-sama hadis dhaif atau lebih kuat. Bisa hadis hasan ataupun hadis sahih. Kemudian yang kedua, sebab kedhaifannya bukan karena al-kadzibu, yaitu berbohong. Muttahimun bil kadzibi, dianggap berbohong. Munkarul hadis, bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah. Dan fahsyul ghalat, sering melakukan kesalahan yang fatal dalam meriwayatkan hadis. Jadi bukan karena hal tersebut kedhaifannya. Yang ketiga, sebab kedhaifannya karena su'ul hifzi, buruk hafalannya. Karena hafalnya buruk sehingga hadisnya dhaif. Kemudian mastur, majhul, mubham, di antara rijal hadis yang meriwayatkannya tidak dikenal identitasnya. Kemudian mudallis, terdapat rawi yang menyembunyikan sanad, seperti menyembunyikan nama gurunya atau membuang rawi yang dhaif di antara dua rawi yang thiqah. Dan yang terakhir adalah munqati', rentetan rijal hadis ada yang terputus. Nah, jika kedhaifannya demikian karena hal-hal ini, maka boleh naik derajatnya menjadi hadis hasan. Contohnya yaitu seperti hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 1031 yang berbunyi, Hadasana Muhammad bin Bashir, hadasana Yahya bin Sa'id, wa Abdurrahman bin Muhdi, wa Muhammad bin Ja'far. Qalu hadasana Syu'bah an Asim bin Ubaidillah. Qala sami'tu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi anna imra'ata min bani Fazarah tazawwajat ala na'laini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araditi min nafsiki wa maliki bina'laini? Qalat na'am. Qala fa'ajazahu. Jadi hadis ini menerangkan tentang ada seorang wanita yang dinikahi dari Bani Fazarah dengan mahar 2 sendal. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu ridho dirimu sendiri ini dimahari dengan 2 sendal? Kemudian si wanita ini menjawab, ya. Kemudian Rasulullah maka diperbolehkan. Nah, hadis tersebut ini dhaif karena salah seorang periwayat yang bernama Asim bin Ubaidillah ini hafalannya buruk. Jadi karena hafalannya buruk, maka
hadis ini menjadi dhaif. Akan tetapi, karena ada riwayat lain yang menguatkannya, maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Hadis penguatnya diantaranya hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2707 dan hadis riwayat Ahmad. Adapun tingkatan derajat dari hadis hasan ialah yang pertama, hadis yang dikatakan sahih, tapi ada yang mengatakan hasan, yaitu diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Kemudian Amru bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dan Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Dan yang kedua, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, yaitu diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abdullah, kemudian ada Asim bin Domroh, dan yang terakhir adalah Hajjaj bin Arfah. Demikian derajat dari hadis hasan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kedudukan hadis hasan. Kedudukan hadis hasan li zatihi adalah di bawah hadis sahih li ghairihi dan di atas hadis hasan li ghairihi. Maka hadis hasan dapat dibuat hujjah dan wajib diamalkan. Akan tetapi apabila bertentangan dengan hadis sahih, maka dimenangkan, didahulukan hadis sahih terlebih dahulu. Demikian penjelasan tentang materi ilmu hadis, yaitu hadis hasan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Astaghfirukum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.